bos. Setelah 2 tahun lebih, aktivitas kita terbatas karena pandemi, masyarakat tampaknya sudah haus liburan ya. Dan wisata edukasi masih jadi pilihan nih bos. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, kawasan taman hiburan di Jakarta Utara tentu masih menjadi pilihan. Nah, di sini ada satu tempat wisata yang bisa dikunjungi keluarga. Yup, Faunaland. Anak-anak bisa menyaksikan kehidupan aneka satwa sembari belajar. Kalau buat yang punya tempat sih, itu waktunya cari cuan. Faunaland ini berbeda satu, kita konsepnya di unique collection. Nah, kita contohnya siamang itu yang albino, itu satu-satunya di dunia kita yang punya. Mau tahu dong seperti apa konsep dan pengembangan usahanya? Kuy bos, kita liburan bareng! Faunaland merupakan kebun binatang kecil yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol sejak tahun 2015 lalu, bos. Lokasi ini adalah usaha milik swasta dengan sistem sewa lahan yang dijalankan oleh tim profesional baik dari segi operasional, manajemen, dan pengembangan. Setidaknya ada 30 lebih karyawan yang terdiri dari sejumlah divisi. Gak cuma menawarkan kesempatan untuk refreshing saja, di lokasi ini wisatawan akan diajak untuk mengenal lebih dekat beragam fauna. Kita sistem 2, jadi lembaga konservasi dan edukasi. Kita pun ada beberapa penangkaran di sini. Dengan luas sekitar 4,2 hektar, lokasi ini mengusung tema Papua dengan sejumlah desain yang bikin tambah menarik. Tempat ini juga menawarkan sejumlah paket liburan yang bisa bos pilih. Pertama, ada paket perahu atau river cruise safari dengan pemandangan ala sungai Amazon. Di sini, pengunjung akan diajak menikmati vibes lokasi dengan mengarungi sungai selama 15-20 menit. Selama perjalanan, banyak hal yang seru bisa didapatkan, mulai dari melewati Pulau Siamang sampai melihat gerombolan kerbau. Setelah puas, silahkan lanjut berinteraksi dengan fauna yang ada. Pengunjung bisa memberi makan kura-kura raksasa Aldabra. Kura-kura Aldabra merupakan hewan herbivora yang mampu bertahan hingga 200 tahun dengan berat mencapai 300 kg. Bos, untuk membangun sebuah bisnis edukasi, biasanya emang butuh modal banget ya. Terutama dalam hal menyediakan hewan-hewan yang bisa diajak berinteraksi dengan pengunjung. Memiliki satwa unik dan langka akan jadi poin plus. Oh iya bos, dalam membuka bisnis di bidang ini, ternyata ada sejumlah syarat yang harus dimiliki pelaku usaha. Pertama, koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurang dibagi menjadi 3 kelas, baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Terkait dengan status satwa yang ada, tergantung dengan perjanjian pihak lokasi. Bisa berupa satwa hasil adopsi dari kebun binatang lain, lembaga konservasi, atau koleksi resmi pribadi. Bisa juga hewan-hewan yang sifatnya hanya dititipkan. Kedua, memiliki ketersediaan sumber air dan pakan yang cukup. Berikutnya, memiliki sarana pemeliharaan satwa seperti kandang pemeliharaan, kandang karantina, kandang pengembang biakan, kandang sapi, dan prasarana pengelolaan satwa lainnya. Tak ketinggalan tenaga kerja profesional sesuai bidang keahliannya seperti dokter hewan, konservasi, kurator, perawat, dan tenaga keamanan. Terakhir, memiliki izin resmi usaha ya. Paket lainnya yang menarik minat pengunjung adalah Bird Show. Kegiatan ini merupakan atraksi pertunjukan burung yang sudah terlatih. Dalam atraksi, petugas akan menjelaskan sejumlah spesies burung. Penjelasan dibuat seatraktif mungkin sehingga yang nonton nggak bosen, bos. Bahkan, para petugas juga terkadang menyelipkan joke-joke yang bisa bikin penonton terhibur. Dan pepaya, siapa yang suka pisang dan pepaya? Berarti mirip kayak Jaka, iya. Tuh, penting banget ya bos, kemampuan untuk meng-hire para staf yang ramah penonton, atraktif, serta memiliki pengetahuan di bidangnya. Untuk memastikan kenyamanan pengunjung, Pak Mujiono dan tim memberi sejumlah papan informasi terkait do and don't yang bisa diikuti oleh para wisatawan. Selain itu, terdapat juga sejumlah zookeeper dan petugas lainnya yang siaga membantu pengunjung yang membutuhkan informasi lebih.
Sampai saat ini, setidaknya ada sekitar 33 jenis satwa dengan total 150 ekor. Dan diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah, Bos. Ngabisin waktu di kebun binatang ini emang asyik banget ya, Bos. Selain bisa mengenal jenis-jenis satwa yang ada, kalian juga bakal tahu pentingnya menjaga habitat satwa. By the way nih Pak, modelan wisata edukasi kayak gini bisa menggait berapa pengunjung sih setiap bulannya? Itu kita rata-rata itu 9 sampai 10 ribu per bulan dengan tiket 75 ribu. Menarik Bos. Setidaknya ada 9.000 pengunjung dengan harga tiket sekitar Rp75.000. Berarti kalau diakumulasi, total omset tempat ini mencapai Rp675 juta tiap bulannya. Eits, ini bukan perkara untung saja Bos. Yang namanya kebun binatang banyak juga pengeluarannya. Biaya operasional seperti gaji pegawai, makanan dan kesehatan para satwa, dan masih banyak lagi. Tapi tenang kok, kalau sudah berdiri bertahun-tahun, pastinya masih cuan lah. Terima kasih Bos sudah mampir ke Fauna Land. Saksikan terus Cuan Bos hanya di Trans 7.